علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات ونعوذ بالله شر ما وقال بدر الشيخ محمد أشرف عبد الله شيخ الأنبياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الشيخ محمد أشرف سنن الشيخ محمد النبي سنن الشيخ محمد سنن الشيخ محمد كبير نشر سنن الداودي شيخنا ويوم القدر الشيخ مسير بن عبد الغني ولما شيخنا ومعلمنا أجمعين أن الله شر شر ويعلد لبنتنا ويطيب وزنة بقدر ما سبت من وعي وعلينا وبركة من طاعتهم وصلى ولا عبدنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والمسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا أحد العليم عدد لا يمكن أن يكتب أبد الآبدين ومن الداهرين قال رضي الله عنه yuka an saykhi minal masyayikh diceritakan daripada beberapa guru. Jadi dari guru berkisah anna faqihan sesungguhnya seorang yang alim, seorang yang faqih, karena adalah ia wada al-makhbarata ma'andak ia akan tempat tentah makhbarah alal kitab di atas kitab guru dan berkisah. Ada di sini seorang guru juga, orang alim ma'andak wadah tentah di atas kitab. Aqala bil farisiyati maka berkata ia baginya, lalu guru nagur juga, guru nih nagur syekh tadi. Aqala lahu bil farisiyah maka berkata ia baginya bil farisiyati dengan bahasa Faris. Berniabi artinya berniabi, engkau tidak akan mendapat manfaat daripada ilmu. Jangan kesannya semalam menghormati ilmu, membesarkan ilmu dan ahlinya. Setengah daripada membesarkan ilmu yaitu menghormati kitab. Lalu di antaranya menghormati kitab, jangan diandati sesuatu di atas kitab. Ini kitab pengajar dari Quran. Quran. Ya semalam dilajari belahan kita menyusun kitab. Kitab tafsir itu jangan dianggap di bawah, anggap di atas sekali. Cara menghormati kitab. Dan bila kita berunjur, jangan kitab diunjuran. Terlebih-lebih Quran. Ini karena kita menghormati kitab. Jangan Quran itu
di unjuran. Ini kitab biasa, jadi kitab ilmu bekerja, apalagi Quran lebih-lebih kita menghormati. Gitu deh, belajar lebih-lebih Quran, jangan sekali-kali dianggap di unjuran. Atau batis kita unjur ke kitab tadi atau ke Quran. Ini biasa orang panatan yang aja panat bersilat unjur nah, jangan unjur ke arah kitab, jangan unjur ke arah kitab, apalagi ke arah Al-Quran. Unjur tinggi pojok orang desa pun tinggi, jangan dua. Saya kan ini Quran di anak sini, lo bonjol ke situ jangan. Batis kita kajian kitab tadi jangan. Itu setengah daripada membesarkan Al-Quran, membesarkan kitab, menghormati kitab, supaya dapat berkat dan manfaat daripada ilmu yang diajarkan. Itu kalau satu kita judulnya. Ini jenah mandak tempat tinta orang Bali kan ada mendewai depan praktis tinta kayak langsung ada Bali ada ambil calap. Nah terus apa calap kenang itu orang Bali. Jadi mandak tempat tinta di atas kitab seperti lalu ditatur oleh pengguruan dengan bahasa Paris katanya. Jadi kamu itu ikan pada mendapat manfaat daripada ilmu. Wa kana ustadzuna al-qadi, dan adalah guru kami al-qadi al-ajalu yang besar, fakhrul Islam, kebanggaan orang Islam, al-ma'ruf yang dikenal biqadihan dengan qadihan, al-ma'ruf yang dikenal biqadihan dengan qadihan. Yaqulu, ia berkata, jadi qadihan tadi berucap apa presiden, illam yurid bidzalika istighfar fala baksa. Jika tidak menghendaki ia bidzalika dengan yang demikian itu menghendak sesuatu di atas kitab, illam yurid bidzalika, jika tidak menghendaki ia bidzalika dengan yang demikian itu, ay bidzalika biwaqti syai'i bil kitab, hendak sesuatu di atas kitab, al-istighfar akan merendahkan, istighfar merendahkan, artinya hendak sesuatu di atas kitab tidak ada niat apa-apa, hanya kebetulan dan tahu benar aja lalu hendak tahu itu jangan lagi, itu maksudnya kan. Lalu bila niatnya hendak mengenakan baginya ay mahawayakan kitab tadi. Model kitab diulah bungkusan kacang, nah, ya, kitab ilmu, apalagi Quran diulah trompet, nah. Akhirnya penghinaan wujud. Lamun ada niat mahawayakan lawan kitab tadi, ujar qadihan tadi pala baksa, maka tidak mengapa bidzalika dengan yang demikian itu. Wal aula, dan yang lebih utama, artinya yang lebih bagus, ayah tariza anhu, bahwa berpelihara ia daripadanya, artinya jangan juga dah
jangan jual. Mandak wadai di atas kitab jangan. Mandak wadai. Apalagi di atas Quran mandak wadai begini supaya tahu benar artinya. Nah oleh karena itu di sini banyak orang yang belajar dapat dalam ilmu tapi tidak awak mengamalkan. Kenapa? Lantaran ada tahu banyak. Antara lain yang menghormati kitab tadi. Quran utamanya aja biasa jangan ada kacamata ada anda jangan ada sana kacamata anda Quran pakai kacamata apa anda kacamata di Quran sesuatu ini jangan mandang sesuatu dan sekitar berulang sesuatu itu barang naik apa tapi ujar tadi lama ada niat untuk hawayangan ada apa di sini. Cuma lebih utamanya jangan jual menggeledah. Wa minat ta'zimi habis sudah. Wa minat ta'zimi dan setengah daripada membesarkan ilmu nih. Ayo jauh tidak kita batal kitabi bahwa membagusi akan tulisan kitab, tulisan dibagusi, jangan dia benar cacing tunggal. Berlatih nulis, berlatih tulisan, guru aja dah orang baca tulisan. Ada berlatih nulis bagusi tulisan. Baca membagusi tulisan setengah daripada menghormati atau membesarkan ilmu. Jadi jangan berdasarkan tulisan yang bagus yang berdasarkan berlatih menulis nukar buku khatnya benar latih bukan ada latihan oleh segala bagus maka dari Darussalam ada spesial buruhat mereka bisa sempat belajar sebelum kita bisa belajar mempelajari sesuatu kita ayo arwah guru Sarwani Kastar hasil bagus tulisan sendiri almarhum Sarwani Kastar rahimahullah dan sigit ilmu faraid harus benar. Bagus tulisan sendiri ya berlatih supaya bagus maka ya berlatih besukan nukar buku spesial latih tulisan supaya bagus melatih tulisan itu jangan halus. Bari aku belajar kelas 1 bila halus tulisannya biar bagus tetap dapatannya 5 bila karena biar bagus dapat 6, 7, 8 kenapa? Melatih supaya gak bagus tulisan halus, tulisan halus itu kan mau bagus kelas 1 halus tulisan namanya juga nyerahkan malah buku jadi akhirnya tulisan sampai kelas 6 ya benar cacing udah baca dulu aja dia apa namanya malar berarti kelas 1 itu kelas 1 berarti nulis ya latihan nulis
Lu nyaganal bagus tulisan sama tangannya mulai jadinya tangannya jadi setengah daripada membesarkan ilmu ayu jauh tidak kita batal kitabi bahwa membagusi ia akan tulisan kita wala yumarmitu dan jangan mahalusi yukarmit wa yatrukul kharsyata allati yukarmitu biha dan meninggalkan dia catatan kecil catatan tapi tulisannya halus catat ganda lijit tulisannya itu maksudnya allati yukarmitu yang dikecilkan sudah catatan halus dihalusin pula pihak padanya illa inda darurati kecuali ketika darurat menurut belajar ketika darurat illa kecuali inda darurati ketika darurat kan roja darurat artinya anak-anak mamalar buku atau jalan mencatat bikin halus ya karena ada bapak wara'a Abu Hanifah katiban telah melihat oleh Abu Hanifah katiban orang menulis yukarm itu mahalusi ya jadi kita berarti pada tulisan Abu Hanifah orang nulis tulisannya halus. Nah, ujar siapa apa? Pakola maka ia berkata la tukarmit. Jangan dihalusi gitu. Jangan dihalusi. Khattaka akan tulisan engkau. Abu Hanifah cabut sidin. Orang tulisan halus. Tapi makna yang ini menggana tulisannya ya, tulisan asal ya bahwa ini kalinya darurat kerennya darurat. Abu Hanifah melihat orang tulis tulisannya halus, justru jangan dihalusin akan tulisan engkau. Karena bergerak li'annaka in ishta tandumu sesungguhnya engkau jika engkau hidup panjang umur maksudnya tandumu engkau menyesal tulisan halus bila panjang umur nyesal wa in mitta dan jika engkau mati tushtamu engkau dicela tulisan halus itu kata-kata Abu Hanifah rahimahullah yakni menghendaki ya idza sufta apabila engkau tuha wada'ufa basaruka dan lemah penglihatan engkau ada selawasan menyarak mata nadamta engkau menyesal ala dalikal fi'li atas yang demikian itu perbuatan halus buat tulisan harus benar-benar tulisan apalagi kita melihat menyesal mungkin kita mati bang, mungkin kita mati lalu ada yang mengambil buku kita, pakai buku kita catatan macam kenapa harus sekolah nih? Di sebelah orang di luar dia harus catat baca kalau lu benar harus artinya di memahami orang lantaran kehalusan tulisan
dalam kita mati terus tamu lagi. Tapi saya kesannya artinya tulisan dengan halus terus saja dan dibagusi, belajar, berlatih, terus bagusi. Wahubiya dan diceritakan lagi ada Syekh Imam Muhammad Majduddin As-Sarhafi rahimahullah. Jadi Imam Majduddin As-Sarhafi rahimahullah berkisah annahu qala bahwasanya ia berkata ma qarbatna nadamna, barang yang kami mahalusi kami menyesal, wa man takhobna, dan barang yang kami memilih-milih. Aku kasih tahu milih-milih. Nadamna, kami menyesal. Kalau pilih, ya, kalau pilih. Yang jalan balik itu terlalu pilih akhirnya tak pilih bangkong langsat, ya. Kalau pilih akhirnya tak pilih bangkong langsat. Waman tabakhna, waman takhobna, nadamna, dan barang yang kami memilih-milih kami menyesal. Wa ma lam tuqabil, dan barang yang tidak kami terima nadamna, kami menyesal. Diberi orang bekasnya anak diberi orang dapat nadamna, kami menyesal. Barang lain ngapakah diunjuki orang kalau menolak nadamna, kami menyesal. Itu perkataan Muhammad Majduddin As-Sarhafi. Jadi artinya lamun urang tong bari terima. Masalah katujuh atau kada itu belakangan. Mun katujuh dimakan ada katujuh timbai. Dan dapat jangan dapat orang ya. Ya. Itu tuh artinya, ya. Kemudian jangan memilih-milih, artinya jangan muncul, maksudnya muncul. Ya, nah akhirnya kalau pilih, tapi pilih bangkong langsat tadi, tahu bangkong langsat, bangkong langsat tuh konol, tapi isinya dikit dagingnya. Langsat ada yang bangkong di kanal itu nah ya kurang baik, ada pantun kita pantun. Nabi SAW yang bagi ayyakuna taqti'al kitabi murabba'an, dan sungguhnya bahwa adalah ia membagi akan kitab empat dalam kitab mengganal lalu dibagi empat. Fa'innahu taqti'u Abi Hanifah, maka bahwasanya dibagi empat itu pembagian Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi kitab Abu Hanifah itu bila ganal banget dibagi empat. Tapi kiri-kiri kitab kurang bahaya itu ada belem.
misalnya kira-kira ada belem, lamun belem hancur dibagi 4 kalau belem apa bisa dicobakan hancur. Kitab hadis, tafsir bagi 4. Pas ada pinjam seangkatan, bade pinjam seangkatan, ada berikan lagi sampai WD, jadi kita kurang seangkatan tafsir maksudnya baru kurang. Karena pinjam, dibagi pinjam ada berikan lagi seangkatan sekoros. Ajar arwah guru ajar kasih bare mau kita mau tas aku aja sih hari dibayar orang 10 juta nih kadang jual kita nih anu tas ini kenapa debitannya sih melarang belajar dengan guru malah di situ kitabnya bisa saja isinya kitab tadi berendah tapi sih debitan memang larang belajar dengan guru. Allah berjaya Allah merahmat. Sini anak mulai jadi orang mandi orang nanti berkelas, berkelas kalau di kampung Melayu, tiga hari masih ada tiga asrama Kaltim lah, Kaltim, Kalimantan Timur, Melayu. Jadi kitab sini bahwa sini kitab bahari semuaan. Nabi dan sini larang kitabnya sama aja. Nah kalau aku mencoba hendak bagi 4 tadi ampun bu kitabnya belem belem paculan ada belem pak ya, bagi 4. Kenapa? Karena dia akan bagi 4. Wawa air sahur, yaitu lebih ringan. Ila rafi kepada mengangkat, wal wad'i dan mengangkatkan. Ringan mengangkat, ketika mengangkat itu hal penting. Ya bahari ulang-ulang muqaddam dah, sajus. Yang Quran ini namanya dibagi kira Quran dibagi 30 juz dibagi sajus laman nampak elem itu kan kawan cur bari pun surah itu ada banyak ada surah menjual 30 juz muqaddam sajus sudah nyaman sudah wayanya bari pun surah aja bari daripada olah gawian ternyata olah gawian. Jadi Al-Quran 30 juz dibagi sajus. Ada kita orang meninggal dibawakan itu belakang lapiknya pulang, diciri pulang, tulisi perkumpulan pulang ada juz bersama 2 hari. Wah itu lagi deh praktis serba instan. Bahaya instan juga nak makan jok dada turun ada bang rumah bagi bayam jadi pas memasak buat bayamnya masak nasi masak buat bayamnya ya sedikit ya instan sudah bayam nak ada lagi mau pucuk atau pucuk ya mau 3 rot udah jarak dulu. Wah ini kan anak-anak aku coba jalan kita mau jalan apa itu daun buruk. Kalau mau 3 rot diurai sedikit dah makan.
instan. Nyaman dia sudah bawa mangkat, nyaman, ringan, dan meletakkan. Wal mutala'atu dan mutala'ah, nyaman jual. Dikit aja diangkat nih, dikit aja, nyaman mangkat. Wayang bagi dan sugianya, lagi aja sudah. Madahi kita yang belajar ilmu nih. Madahi kita. Wayang bagi dan sugianya. Allah yakuna fil kitabi syai'un minal humrati atau hamrah. Sugianya bahwa jangan ada pada tulisan pada kitab sesuatu daripada nang abang. Artinya nulis itu jangan tentang abang. Oh ini ada Quran, abang tulisan. Ada sini kan hadir sini. Jangan ada di sini di kitab itu sesuatu nahabang. Fa'inna maka bahwasanya nahabang itu sami'ul filasafati, itu perbuatan filosofi. La sami'ul salafi, bukan perbuatan ulama salaf. Itu bukan perbuatan ulama salaf di sini. Habis sudah. Wa min masyayikhina, dan sebagian daripada guru kami, kisah sidin, misalkan guru sidin, man kariha isti'malul maraqabi atau markabi, orang yang kada katuju menggunakan tunggangan al-ahmar yang merah. Sebagian daripada guru kami orang yang kada katuju menggunakan tunggangan yang merah. Tapi saya misalkan guru sendiri memang ulama-ulama bahari itu luar biasa mengamalkan ilmu. Ada di antaranya seorang guru makan semangka aja udah hafal sih. Padahal halal dan bagus. Kenapa sih kalian mau makan semangka? Karena di sini aku pada bisa melihat, ada pernah mendengar, belajar, dan kayak apa Nabi itu makan semangka. Jadi kita makan semangka, jadi artinya orang ini luar biasa. Mutaba'ah dengan Nabi, artinya mengikut Nabi. Karena salah itu ada, karena orang luar biasa cintanya lawan Nabi. Ada kita tahu aja, tapi kada pakai. Nah itu kita. Contohnya bahira, bakame, makan, minum, ya hari-hari doaja, tahu aja bacaan masukkan dalam jamban, bacaan beristinja, bacaan keluar jamban itu kan Nabi. Malah jalin, kan tak pakai kita. Kenapa? Ya kurang karena kita mutaba'ah lawan Nabi, kurang mutaba'ah. Ada ulama-ulama bahari luar biasa mutaba'ahnya sampai meninggalkan sesuatu lantaran kada tahu ngapa Nabi makan. Langsung makan. Nah kita ini mendengar kisah raja, cuma sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah kita berada dapat mengikuti Rasulullah supaya selamat dunia dan akhirat. Apa kata arti selamat dunia dan akhirat? Arti selamat dunia awal menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah,
kawa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Selamat kalau kita orangnya selamat. Bukan selamat, nah artinya daripada bahaya ada. Selamat itu artinya selamat kawa melaksanakan perintah Allah, kawa menjauhi larangan Allah, hidup di dunia. Karena kita ini hidup di dunia diberi tugas. Apa tugasnya? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu tugasnya. Bila tertinggal perintah, lalu taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat karena tertinggal menggawi perintah. Tagawi larangan, taubat juga, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Lalu terima taubat istighfar, ya, nah, diterima taubat, selamat. Selamat. Karena orang sebaik-baik hamba Allah, ya, sebaik-baik hamba Allah yaitu hamba yang bertaubat. Karena manusia tidak ada salah dan tidak ada. Jadi kalau kita nih manusia, ya manusia menggaduhi urusan orang aja, ya, maka ada kambayan umur kita untuk menggaduhi urusan orang. Tapi bila kita menggaduhi kita juga, kita jadi gaduhi seorang, nah kita seorang digaduhi, cukup aja umur kita, ya cukup aja. Tapi bila kita menggaduhi orang, ada cukup umur. Nah, akhirnya bangkrut kita, bangkrut lantaran menggaduhi orang. Nah itu bahayanya bila kita gaduhi orang, kita bangkrut, ya umur kita udah mayu. Tapi bila kita gaduhi diri kita aja, insya Allah cukup aja. Karena Allah Ta'ala sudah membatasi umur kita, sudah cukup aja umur kita untuk menggaduhi diri kita juga, membujurkan diri kita juga supaya selamat. Apa selamat kita deh? Ya kawa menggawi perintah-perintah Allah, kawa menjauhi larangan-larangan Allah. Bila mereka gawi istighfar, minta ampun kepada Allah, lalu digawi. Bila tagawi akan dilarang oleh Allah, bertobat kepada Allah, istighfar. Lalu ampih menggawi dilarang oleh Allah. Selamat sampai mati. Nah, selamat mantap. Itu nanti cari selamat dunia dan akhirat. Yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bila di dunia sudah hasanah, artinya kau melaksanakan perintah-perintah Allah, kau menjauhi larangan-larangan Allah, maka diharapkan di akhirat pun selamat juga, baik juga. Tapi lamun di dunia kada kau menggawe perintah Allah, kada kau meninggalkan larangan Allah, maka halus harapan untuk selamat di akhirat. Cuma bagi kita yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita disuruh minta ampun, taubat kepada Allah. Ya nang diburdatan, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu, wahai diri, wahai seseorang, ya, la taqnatu, jangan putus asa, min zallatin 'azumat, daripada kesalahan-kesalahan. Banyak kesalahan, jangan putus asa, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang bernama Ghafur, ya, sangat pengampun, dan Allah Ta'ala sangat penerima taubat, Tawwabur Rahim, ampun kepada Allah Ta'ala.
Dan Allah Ta'ala mengampuni kepada seseorang itu kalau ada halal kurang. Kalau pangan minta izin dan orang mengampuni satu ada. Usaha ikhtiar ngarannya minta ampun kepada Allah. Ampun kepada Allah. Banyak cerita-cerita orang-orang yang berdosa asalnya kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka orang itu dengan keluasan rahmat Allah Ta'ala masuk surga, masuk ke dalam rahmat Allah surga. Padahal tidak ada sedikit dalam berbuat kebaikan, tapi minta ampun kepada Allah, minta ampun Allah Ta'ala mengampuni, lalu Allah sayang. Karena Allah sayang, maka masuk dalam rahmat Allah. Itulah kita cari dan kita tuntut supaya masuk dalam rahmat Allah. Maka orang yang masuk dalam rahmat Allah, orang itu apapun yang ia kerjakan mudah, nyaman. Karena orang yang dirahmati Allah. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul syuraka, dan setengah daripada membesarkan ilmu, membesarkan kawan belajar nih, ya, kawan belajar dihormati juga kawan belajar. Setengah daripada membesarkan ilmu, membesarkan kawan. Wa may yata'allamu minhu, dan orang-orang yang belajar ia daripadanya. Kenapa? Karena lamun kan dihormati kawan, kan dibesarkan kawan, akhirnya dengar manusia sih macam-macam dalam godaan-godaannya, macam-macam. Wa tamalluku madhubun, dan tamalluk ini kasih sayang yang akrab, kawan yang akrab, tamalluk maknanya kawan akrab. Madmumun dicela, illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Nah, kalau dalam menuntut ilmu ada apa? Kalau dalam menuntut ilmu, fa innahu yanbaghi ayyatamallaka, maka bahwasanya sugianya bahwa ayyatamallaka, bahwa tamalak li ustadihi, bagi gurunya, wa syurakaihi, dan kawannya. Akrab tadi, akrab ya, atau berkasih sayang. Tamalak itu berkasih sayang. Li ustadi, bagi gurunya, wa syurakai, dan kawan-kawannya. Liyastafida minhum, supaya mendapat faedah daripada mereka. Sama-sama belajar, berkasih sayangan, rabi, ya. Kada saling sikut menyikut, ya. Sama-sama belajar, kada saling menjelekkan, ya. Kada saling hina menghina. Maka lamun dalam belajar itu saling menjelekkan antara murid, ya, antara kawan daripada murid tadi saling menjelekkan, maka akhirnya yang dijelekan tadi ampinya
Tiba ampih bakurang, akhirnya ampih belajarnya. Ya. Itu akibat daripada ada berkasih sayang. Akibat daripada jelek menjelekkan. Akibat kada ya namalak ada. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'a al-ilma wal hikmata bit-ta'zimi. Dan sugianya bagi penuntut ilmu bahwa mendamari iamat ilmu dan hikmah bit-ta'zim dengan membesarkan, wal hormati dan menghormati. Ta'zim, hormati. Wah ini ya sekolahan bang, guru bacakan jawaban der, ya, apa dapat. Jadi akhlak untuk mendapatkan ilmu itu ya jawabannya cita-cita nak jadi orang alim, tapi ketika guru menerangkan jawaban der itu ngarannya kurang adab, ngarannya kurang adab. Makanya di sini pada akan sini supaya kita mendapatkan ilmu. Aku ada bisi kawan, aku baru belajar sih. Aku dapat belajar, cuma aku disuruh oleh abah, lawan guru, dan iya kan, jadi di pondok ya kebetulan pondok pada guru. Jadi rumah guru disebuyakannya, guru ini buka majlis karena buka antikarnya, karena orang mengaji ini orang catat, orang belajar, guru baca kitab, dia disuruh guru bagi banyak, dia kan teman belajar apa ini. Wah ini pokok pesantren kenal benar. Pokok pesantren kenal benar. Itu ngarannya orang yang menghormati perguruan, menghormati. Disuruh guru bahkan ngarannya cak ontong menaikkan. Itu bilang mau urusin pesantren ya, kena dapat sumbangan kena kemana aja lo minta sumbangan langsung aja ada pak langsung. Itu bilang dapat sumbangannya langsung ke mampir ke Jakarta aja berkat ilmu, berkat ilmu. Berkat ilmu. Wa yang bagi talibil ilmi, dan sugianya bagi penuntut ilmu bahwa mendamari akan ilmu dan hikmah bita'zim dengan membesarkan, wal hormati dan menghormati. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin, sekalipun ia mendengar akan ilmu dan hikmah, mendengar masalah, satu masalah dan satu kalimat alfa marratin, 1000 kali, 1000 kali mendengar ya. Dari jangan mengucap, jangan orang ada akhlak tadi. Begitu juga dibaca aja.
ya. Itu juga dibaca. Dulang sudah itu sombong. Orang sombong yang itu, ya, orang sombong. Ngitung itu juga kan dibaca, ada bapak. Yang penting kita mengadakan mudzakarah. Karena mudzakarah ini pahalanya ganal. Itu dicari. Kenapa jadi gitu jadi baca? Urut yang itu juga bisa disebutin, ya. Jadi gitu jadi baca. Kenapa jadi begitu aja? Ya karena itu aja sebutin bisa. Lalu untuk mencari pahala, barangnya itu tidak berdoa. Ya kan diulang-ulang sampai 1000 kali baca. Itu aja. Kenapa buka dulu kan gitu, nah dibuka. Ya tadi namanya sombong ya. Begitu dikucuk-kuya, begitu dikuya jangan. Ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Aruh aku harus kumpul balik pakai sah. Sebutin di sini terus itu tapi jadi wali, ya, tidak sekitar wali Allah Taala juga. Kenapa? Karena luar biasa memegang ilmu yang sebutin tadi, kitab sebutin tadi, luar biasa. Tapi menjadi wali Allah Taala. Artinya mengamalkan gitu. Nah, jangan gitu kalau pesan tidak kaji, amalkan gitu kalau pesan tidak. Setengah daripada menghormati ilmu yaitu mendengarkan akan ilmu dan hikmah dan mendengarkan akan satu masalah dan satu kalimat sekalipun dengarnya itu 1000 kali sudah. Qila dikata orang malam yakun ta'zimahu ba'da alfa marratin kata'zimihi bi awali marratin walaysa bi ahli ilmi. Qila dikata orang malam yakun ta'zimuhu, orang yang tidak ada membesarkannya ba'da alfa marratin, setelah mendengar 1000 kali, kata'zimi bi awwali marratin, seperti pembesarannya pada kali pertama. Artinya mendengar ilmu ini sudah 1000 kali sudah, atau 100 kali kah? Ya, kebanyakan 1000 kali, 100 kali kah? Lalu dari awal pertama luar biasa membesarkannya, artinya karena yang pertama kali dengar, jangan. Lalu sudah mendengar nangka 10 kali, mawe jadi itu jenah, kita kaya kah? Ada 10 kali aja, apalagi 1000 kali, ya. Mawe jadi itu jenah. Ujar Sidin, bila ada membesarkan seperti yang membesarkan yang pertama kali, falaisa bi ahli ilmi, maka bukanlah ia dengan orang yang berilmu. Orang itu kada berilmu, artinya orang itu mengucap kita. Apalagi mengucap kita, apalagi mengucap. Ini kada mengucap pada perasaan yang kita di hati. Itu juga jadi hati. Nanti baca. Moyang juga. Moyang. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, ingatkan, ingatkan. Maka sesungguhnya ingatkan sangat bermanfaat dengan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini himong bila diingati. Lalu lakukan himong bila diingati. Nah, Allah wa'adab. Ya, bila diingati orang tak ada himong. Ya, ada Allah Ta'ala mengatakan tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman ini bila ditakur himong. Ada mencari kada mau, karena diingati tak salah apa. Kalau diingati imong, imong
Itu Allah Ta'ala mendatangkan pada kira-kira nanti keratan kaum mukminin. Bila orang mendengar satu kalimat, satu masalah 1000 kali, kada menghormati seperti ia mendengar pada pertama kali, maka orang itu bukan ahli ilmu. Kita ini jauh benar ahli ilmu, banyak benar harus kita ajarkan. Akhlak banyak benar. Banyak benar. Cuma alhamdulillah kita tahu, oh itu supaya kita ini bagus dan mendapat manfaat dari ilmu. Jangan sampai mahawayakan dengan ilmu yang dikatakan orang. Jangan sampai mahawayakan ilmu yang bisa bergerak sekalipun kita dengar sudah 1000 kali, apalagi hanya 10 kali aja, ya. Jangan sampai mahawayakan. Karena bila kita mahawayakan, maka kita termasuk orang yang sombong katanya. Karena mahawayakan ilmu yang disampaikan orang. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmi bi nafsihi bal yuqawwidu amrahu ila al-ustadi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi yang disampaikan, mudah-mudahan berkat dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan dosa umat kita pun diampuni dengan berkat kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita disudahi oleh kita dan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar wa na'udzu bika min ahli ad-dhalal wa fi'l al-juhal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masyaallah. La quwwata illa billah.